Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagi setiap manusia, ditinggal wafat oleh sanak keluarga adalah berita duka yang dapat membuat seseorang merasakan kesedihan mendalam. Bahkan, percaya atau tidak, apabila yang meninggal itu adalah orang soleh, maka malaikat pun akan menampakkan kesedihan. Pasalnya, dalam catatan sejarah umat-umat terdahulu, keadaan seperti itu pernah berlangsung saat Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Saking sedihnya, terdapat sebuah riwayat di mana malaikat Jibril sendirilah yang mengantarkan kain kafan Khadijah kepada Rasulullah. Tahukah kalian seperti apa cerita lengkapnya? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Menjalani hidup sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anha menjadi sosok wanita paling berpengaruh dalam kesuksesan beliau menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Bagaimana tidak? Dalam buku kelengkapan Tarik Nabi Muhammad karya Kiai Haji Munawar Khalil dituliskan, setelah Sayyidah Khadijah yang berusia 40 tahun dipinang oleh Rasulullah di usia 25 tahun, ia yang sedari awal memang sudah berhasil bergelut di dunia bisnis, tak pernah sedikit pun merasa berat untuk mendukung setiap langkah dakwah yang diambil oleh Rasulullah. Padahal, apabila kita mengintip sedikit biografi Nabi Muhammad sebelum menikahi istri pertamanya itu, maka kalian akan terkejut. Lantaran dulunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu di antara sekian banyak penduduk kota Mekah yang bekerja pada Sayyidah Khadijah. Memang tak bisa dipungkiri, saking besar dan suksesnya usaha Sayyidah Khadijah, sampai-sampai di mata penduduk Mekah, ia dianggap sebagai satu-satunya saudagar wanita terkaya di kalangan bangsa Quraisy. Namun kalian juga tak bisa menyangkal, jika di mata Khadijah, sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya lelaki yang dapat memikat hatinya. Dilihat dari kasta serta harta kekayaannya, boleh dikata pernikahan seperti Rasulullah dan Khadijah di zaman modern sekarang ini tergolong sangat langka. Apalagi terjalinnya hubungan suami istri antara Khadijah dengan Rasulullah. Berawal dari Khadijah mengirim sahabatnya bernama Nafisah menanyakan keinginan Rasulullah menikahinya. Dan atas kehendak Allah, keduanya pun ditakdirkan untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah. Seperti yang telah kalian simak sebelumnya, kesuksesan Rasulullah menyebarkan agama Islam tak bisa dipisahkan dari besarnya kontribusi Khadijah radhiyallahu anha. Karena itu, ketika Khadijah berada di akhir-akhir kehidupannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijangkiti perasaan sedih yang luar biasa. Ditambah lagi, tak lama setelah wafatnya istri beliau yang bergelar Ummul Mukminin itu, paman Rasulullah yakni Abu Thalib radhiyallahu anhu juga ditakdirkan menemui ajalnya. Dikutip dari buku The Great Episode of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Said Ramadan Al-Buti, jarak antara waktu wafatnya Khadijah dan Abu Thalib hanya terpaut 1 bulan 15 hari. Melihat ujian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sejarawan Muslim kemudian bersepakat jika tahun 619 Masehi yang diwarnai dengan wafatnya istri dan paman beliau dianggap sebagai Amul Husni atau tahun berduka bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, lebih menyedihkannya lagi, sebelum Sayyidah Khadijah wafat, terdapat banyak percakapan memilukan antara Rasulullah dengan istrinya. Satu di antaranya, Khadijah pernah berkata, "Ya Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu kalau selama menjadi istrimu, aku belum bisa berbakti kepadamu." Bisa kalian bayangkan, wanita mulia sekelas Sayyidah Khadijah yang pengabdiannya kepada Rasulullah dalam segala hal tak usah diragukan lagi, ternyata masih meminta maaf lantaran belum merasa sempurna sebagai seorang istri. Padahal, apabila kita membaca catatan sejarah, Khadijah bahkan menjadi satu-satunya istri yang memiliki jasa besar sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Satu di antara jasa terbesar yang sering tidak disadari oleh seorang Muslim adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyepi di Gua Hira. Saat itu, Khadijah lah yang menyediakan segala perbekalan beliau. Bahkan setelah beliau menerima risalah kenabian, ia menjadi wanita sekaligus manusia pertama yang menambah semangat Rasulullah menyebarkan agama Islam. Lantaran tak terbersit sedikit pun keraguan jika suaminya, Nabi Muhammad, adalah utusan Allah. Tak berhenti sampai di situ. Setelah mendengar betapa besarnya andil Sayyidah Khadijah dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian mungkin tak pernah menyangka jika bukti patuh dan taatnya istri beliau satu itu tidak hanya dapat diukur saat dia memohon maaf di akhir hayatnya. Pasalnya, dalam kitab Al-Bushra, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki telah menuliskan betapa mengharukannya detik-detik terakhir kehidupan istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, dengan suara lirih, Khadijah memanggil anaknya Fatimah Az-Zahra. "Kemarilah, wahai putriku." Setelah Fatimah berada di dekat ibunya, Khadijah lalu berbisik kepada Fatimah, "Anakku, sungguh aku yakin ajalku segera tiba. Tapi aku takut pedihnya siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu
agar beliau mau memberikan sorban yang biasa digunakannya menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Setelah Fatimah menyampaikan permintaan terakhir ibunya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lantas berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam bagimu dan telah dipersiapkan tempatmu di syurga." Sayangnya, tak lama setelah beliau mengatakan berita gembira tersebut, Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Suasana pun berubah semakin haru. Rasulullah mendekap erat istri tercintanya dengan perasaan yang sangat amat bersedih, diikuti dengan meneteskan air mata dari orang-orang yang hadir di kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengejutkannya, di saat semua orang dirundung kesedihan, malaikat Jibril turun dari langit, berucap salam sambil membawa beberapa lembar kain kafan. Merasa heran, Rasulullah kemudian bertanya, "Mengapa engkau membawa kain kafan itu, wahai Jibril?" Lantaran iba kepada Rasulullah, Jibril hanya singkat menjawab, "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan." Anehnya, setelah mengatakan siapa pemilik 5 kain kafan itu, Jibril semakin tak bisa menahan air matanya dan terpaksa menangis di hadapan Rasulullah. Beliau lantas bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Jibril? Cucumu bernama Husain ya Rasulullah. Dia akan wafat tidak dimandikan dan tidak dikuburkan menggunakan kain kafan seperti yang aku bawakan kepadamu." Tentu saja, tatkala mendengar kabar tersebut, Rasulullah kaget sejadi-jadinya. Namun karena tak ingin menambah kesedihan, beliau pun lebih memilih memandangi jasad istrinya. Setelah malaikat Jibril pergi, Rasulullah kembali berkata, "Wahai Khadijah istriku, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sangatlah luar biasa. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala amalanmu." Di hadapan semua sahabatnya, beliau terus mengungkapkan rasa sayangnya dengan kembali berkata, "Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Bahkan semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Tapi mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Semakin beliau mengucapkan kata-kata, semakin sedih beliau mengenang kisah hidup bersama istrinya. Singkat cerita, berdasarkan kisah yang dikutip dari kitab Al-Bushra, saat dimakamkan, Khadijah menggunakan kain berlapis-lapis. Selain kain kafan yang dibawa Jibril, ia juga mengenakan sorban Rasulullah beserta pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan berkata, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku ketika orang lain menentangku, menenangkanku pada saat orang menyusahkanku, dan menenteramkanku saat orang lain membuatku gelisah." Sebagai info pelengkap bagi kalian, Rasulullah dan Khadijah mengarungi bahtera rumah tangga 25 tahun lamanya. Selama itu, beliau diliputi kebahagiaan. Sampai-sampai Rasulullah baru memutuskan untuk menikah dengan wanita lain setelah Khadijah wafat. Penting juga untuk umat muslim ketahui, Sayyidah Khadijah menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Rasulullah pada hari ke-11 bulan Ramadan. Tepatnya saat ia berusia 65 tahun dan Rasulullah berusia 50 tahun. Sahabat beriman, dari kisah wafatnya Sayyidah Khadijah dalam video ini, semoga kita bisa memetik sebuah hikmah. Jika kematian orang-orang soleh akan selalu dinantikan oleh para malaikat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.